Perkenalkan, saya Ricarda Vianagea, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar, SPD, MPD, Strategi Pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran inquiry? Strategi pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Menurut Elnieti 2022, pembelajaran inquiry merupakan pendekatan yang berorientasi pada siswa, di mana peran guru dari pemberi informasi menjadi fasilitator. Siswa yang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. 1. Orientasi. Guru mengkondisikan siswa untuk belajar, membangun suasana yang responsif dan menjelaskan topik serta tujuan pembelajaran. Guru mulai dengan pemanasan. Di sini, guru tidak langsung ceramah, tapi membangun suasana agar siswa penasaran dan siap belajar. Tujuannya supaya siswa fokus dan tahu apa yang akan mereka kejar hari ini. Merumuskan masalah, guru membimbing siswa untuk merumuskan persoalan yang mengandung teka-teki yang akan dicari jawabannya. Guru memberikan sebuah pertanyaan atau masalah yang bikin dahi berkerut. Ini adalah kasus yang harus dipecahkan. Masalahnya biasanya menantang dan membuat siswa ingin tahu jawabannya. Singkatnya, kenapa ya hal ini bisa terjadi atau bagaimana cara kerjanya? 3. Merumuskan hipotesis. Siswa diajak untuk menyusun jawaban sementara atau dugaan logis atas masalah yang diajukan. Sebelum mencari jawaban pasti, siswa diminta membuat dugaan sementara. Ini bukan asal tebak, tapi tebakan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan yang mereka punya sedikit-sedikit. Singkatnya, menurut saya jawabannya mungkin karena ini. 4. Mengumpulkan data, aktivitas mencari informasi, atau melakukan eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Inilah saatnya siswa bekerja keras. Mereka bisa baca buku, browsing, tanya ahli, atau melakukan eksperimen sendiri. Tujuannya adalah mencari bakti-bakti nyata untuk melihat apakah tebakan mereka tadi benar atau salah. Singkatnya, mari kita kumpulkan semua bukti dan faktanya. 5. Menguji hipotesis. Proses mencocokkan data yang ditemukan dengan hipotesis untuk menentukan jawaban yang dapat diterima. Setelah bukti terkumpul, siswa mencocokkan data tersebut dengan tebakan awal hipotesis. Di sini mereka belajar untuk jujur kalau data berkata A, tapi tebakan mereka B. Maka mereka harus mengikuti data. Singkatnya, ternyata dugaan kita tadi benar atau salah karena datanya menunjukkan begini. 6. Merumuskan kesimpulan. Siswa mendeskripsikan temuan yang diperoleh dan merumuskan kesimpulan akhir berdasarkan hasil pengujian. Langkah terakhir adalah merangkum semua yang sudah dipelajari. Siswa menceritakan apa yang mereka temukan secara meyakinkan dan ringkas. Tanpa merumuskan kesimpulan, proses inquiry hanya akan menjadi kumpulan aktivitas tanpa makna. Tahap ini membantu mengunci ingatan siswa, karena mereka menemukan sendiri jawabannya dan menyusun kalimatnya sendiri. Pemahaman tersebut biasanya akan menempel jauh lebih lama di otak dibandingkan hanya menghafal dari buku teks. Berikut adalah contoh kegiatan pembelajaran inquiry di dalam kelas. Anak-anak, kenapa ya saat ibu memasak bagian bawah panci terasa sangat panas, tapi pegangannya tidak? Guru membimbing siswa untuk membuat pertanyaan penelitian berdasarkan orientasi tadi. Siswa diajak berdiskusi untuk menentukan apa yang ingin mereka ketahui. Apakah semua benda bisa menghantarkan panas dengan sama baiknya? Atau bahan apa yang paling cepat menghantarkan panas? Siswa menuliskan dugaan mereka di buku tulis. Saya rasa
Benda dari besi akan cepat panas, sedangkan benda dari plastik atau kayu tidak akan terasa panas. Siswa melakukan eksperimen atau observasi untuk membuktikan hipotesis mereka. Siswa bekerja dalam kelompok. Mereka menyiapkan air hangat dalam gelas, lalu memasukkan berbagai sendok logam, plastik, kayu ke dalamnya. Siswa menunggu selama 3 menit, kemudian menyentuh ujung setiap sendok dan mencatat hasilnya di tabel pengamatan terasa panas, tidak panas. Siswa membandingkan hasil pengamatan data dengan dugaan awal mereka. Guru bertanya, apakah hasil eksperimen kalian sama dengan dugaan tadi? Siswa berdiskusi, ternyata benar. Sendok logam terasa panas di ujungnya, sedangkan sendok plastik tetap biasa saja. Jadi, dugaan kami tentang logam benar. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil temuan mereka di depan kelas. Saya dari kelompok pertama yang akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil temuan dari kelompok kami. Apakah semua benda bisa menghantarkan panas dengan sama baiknya? Atau bahan apa yang paling cepat menghantarkan panas? Tidak semua benda menghantarkan panas. Logam adalah penghantar panas yang baik, konduktor, sementara plastik dan kayu adalah penghantar panas yang buruk, isolator. Dalam model pembelajaran inquiry, peran guru bergeser dari pusat informasi menjadi rekan berpikir. Guru tidak lagi berdiri di depan kelas untuk menceramahi, melainkan bergerak di antara kelompok-kelompok siswa. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran guru sebagai fasilitator di sekolah dasar. Desainer masalah. Guru tidak langsung memberikan materi, melainkan merancang sebuah situasi yang memancing rasa penasaran. Tugas guru menyediakan fenomena yang membingungkan atau menantang discrepant events. Contoh, guru tidak bilang, es mencair karena panas, tapi guru menaruh es di tempat yang berbeda-beda dan membiarkan siswa bertanya mengapa kecepatan mencairnya berbeda. Ahli bertanya, ini adalah peran paling krusial. Fasilitator tidak memberi jawaban, tapi memberi pertanyaan pancingan. Scaffolding. Tekniknya, jika siswa bingung, guru bertanya, menurutmu apa yang terjadi jika kita mengubah bagian ini? Atau data mana yang membuatmu berpikir demikian? Tujuan, menuntun logika siswa tanpa mendikte jalan pikirannya. Penyediaan sumber belajar. Guru memastikan semua alat tempur siswa tersedia agar proses inquiry tidak terhambat teknis. Tugas guru menyiapkan alat eksperimen, buku bacaan yang relevan, atau media pembelajaran seperti gambar dan video. Fungsi memastikan siswa memiliki sarana untuk membuktikan hipotesis mereka. Moderator, diskusi, dan mediator. Saat siswa berdiskusi dalam kelompok, guru menjaga agar alur komunikasi tetap sehat. Tugas guru memastikan setiap anak berani berpendapat, membantu menengahi perbedaan pendapat antar siswa, dan mendorong mereka untuk saling menghargai temuan teman sejawatnya. Pengamat dan pengevaluasi proses. The observer. Fasilitator lebih banyak mengamati para siswa bekerja daripada hasil akhirnya saja. Tugas guru berkeliling membawa catatan anekdot untuk melihat siapa yang mulai paham, siapa yang butuh bantuan ekstra, dan bagaimana sikap ilmiah siswa jujur, teliti, bekerja sama muncul selama proses belajar. Menjadi fasilitator berarti Anda harus sabar menahan diri. Kadang kita ingin cepat-cepat memberitahu jawabannya kepada siswa agar kelas cepat selesai. Namun dalam inquiry, kepuasan siswa saat menemukan sendiri jawabannya itulah yang menjadi inti pembelajarannya. Sekarang kita akan membahas lingkungan belajar dalam model inquiry. Lingkungan belajar dalam model inquiry bukan sekadar tata letak, meja, dan kursi, melainkan sebuah ekosistem yang mendukung. Keberanian siswa untuk bertanya dan bereksperimen untuk anak. Sekolah dasar, lingkungan ini harus terasa aman secara emosional dan menantang secara intelektual.
Berikut adalah aspek-aspek utama lingkungan belajar dalam inquiry yang perlu Anda ketahui. Lingkungan fisik yang fleksibel, kelas tradisional yang berbaris kaku, biasanya menghambat komunikasi. Dalam inquiry, lingkungan fisik harus berbasis kelompok. Meja diatur berkelompok 4-5 orang untuk memudahkan kolaborasi saat mengumpulkan data. Laboratorium ini di dalam kelas menyediakan area khusus pojok sains atau rak alat di mana siswa bisa mengambil alat peraga secara mandiri tanpa harus selalu meminta izin guru. Dinding yang berbicara, alih-alih hanya poster hiasan, dinding kelas diisi dengan hasil hipotesis siswa. Tabel pengamatan atau pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab Wonderwall. Lingkungan psikologis iklim intelektual, ini adalah aspek yang paling penting. Siswa harus merasa bahwa salah itu tidak apa-apa. Budaya bertanya, guru menciptakan suasana di mana tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Setiap rasa ingin tahu diapresiasi, keamanan emosional. Siswa merasa aman untuk mengutarakan hipotesis yang mungkin berbeda dari teman-temannya tanpa takut ditertawakan. Otonomi siswa, lingkungan yang memberikan pilihan kepada siswa. Misalnya, membebaskan mereka memilih media. Apa yang ingin mereka gunakan untuk membuktikan hipotesis? Apakah lewat gambar, tulisan, atau presentasi lisan? Lingkungan sosial kolaboratif, inquiry jarang dilakukan sendirian. Lingkungan sosial harus mendukung interaksi antar siswa. Diskusi teman sebaya, guru memfasilitasi dialog di mana siswa saling menguji ide satu sama lain. Peer review sederhana, pembagian peran dalam lingkungan inquiry yang baik. Setiap siswa dalam kelompok memiliki peran, misalnya ada yang menjadi pengambil alat, pencatat data, dan juru bicara. Perluasan lingkungan keluar kelas. Inquiry seringkali tidak terbatas pada 4 dinding kelas. Alam sebagai laboratorium, halaman sekolah, taman, atau selokan bisa menjadi tempat observasi untuk materi seperti ekosistem atau siklus air. Narasumber, war. Terkadang, lingkungan belajar diperluas dengan mendatangkan ahli, misal petani lokal, atau tenaga kesehatan sebagai sumber data primer bagi siswa. Untuk diingat bahwa lingkungan belajar yang baik adalah yang ramah media. Jika Anda membawa media seperti diorama atau alat peraga interaktif, pastikan lingkungan kelas memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengerumuni dan mengamati media tersebut dari dekat. Anak-anak, pernahkah kalian melihat seekor burung elang yang belajar terbang? Ia tidak belajar dengan cara membaca buku tentang teori angin. Ia tidak belajar hanya dengan melihat ibunya terbang dari kejauhan. Ia belajar dengan cara menjatuhkan diri, merasakan hembusan angin di sayapnya, dan mencoba kepakannya sendiri. Belajar itu seperti itu. Dunia ini adalah sebuah kotak rahasia yang sangat besar. Tuhan tidak memberikan kunci jawabannya langsung di tangan kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi penjelajah. Jangan pernah takut untuk bertanya, kenapa? Jangan pernah malu jika jawabanmu salah. Karena setiap kali kalian melakukan percobaan dan gagal, kalian sebenarnya tidak sedang gagal, kalian sedang menemukan satu cara yang tidak berhasil. Dan itu membuat kalian satu langkah lebih dekat dengan kebenaran. Ingatlah satu hal, ilmu yang paling berkesan bukan ilmu yang kalian dengar dari guru, tapi ilmu yang kalian temukan sendiri melalui tangan dan pikiran kalian sendiri. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan jadilah penemu bagi masa depanmu sendiri. Sebagai penutup, model pembelajaran inquiry mengajarkan kita bahwa kelas bukan sekadar tempat untuk mendengarkan, tapi tempat untuk membuktikan. Melalui 6 tahapan, mulai dari orientasi hingga menarik kesimpulan, kita mengajak siswa untuk tidak hanya menjadi penghafal teori, tetapi menjadi penemu bagi ilmu mereka sendiri. Rekan-rekan pendidik dan teman-teman semua, dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Mari kita didik anak-anak kita untuk tidak pernah berhenti bertanya. Kenapa? Karena ilmu yang paling melekat adalah ilmu yang mereka temukan sendiri dengan tangan dan hati mereka. Jangan hanya beri mereka jawaban, tapi berikan mereka
keberanian untuk mencari tahu.